Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat. Salam remaja berprestasi. Apa kabar semuanya? Semoga pagi hari ini kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Anak sekalian, berjumpa kembali dengan Pak Arif, Guru BK SMK Muhammadiyah Sangatta. Pada kesempatan hari ini, Pak Arif akan memberikan materi tentang layanan kebekaan, yaitu dengan tema atau dengan judul Memilih Profesi dengan Cara SMART. Dengan cara SMART, SMART, ya. Specific, measurable, achievable, reality based, dan time based. Ya. Baik anak sekalian, sebelum pemaparan ini kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, jangan lupa kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 ya. Baik, pemaparan hari ini tentang materi layanan kebekaan memilih profesi dengan cara SMART. Profesi. Nah, anak sekalian, tujuan atau tugas perkembangan tentang materi ini adalah mencapai kematangan dalam pilihan karir kalian, ya. Sedangkan tujuan layanan ini adalah yang pertama, siswa-siswi ya kalian dapat memahami tentang pentingnya suatu profesi. Yang kedua, tentunya kalian diharapkan mampu memilih atau menentukan jenis profesi dengan cara SMART. Yang berikutnya adalah siswa-siswi mampu mempersiapkan sejak dini profesi yang akan dipilihnya kelak, ya. Baik, anak sekalian, tentunya kalian dulu pernah menjadi anak kecil, ya. Cita-cita kalian kalau ditanya oleh bapak ibu guru kalian di sekolah atau oleh tetangga kalian atau oleh keluarga kalian, tentunya kalian akan menjawab apa? Kalau ditanya jawab cita-cita, apa cita-cita kamu? Tentunya pada saat kalian masih kecil, kalian akan menjawab, saya kepingin jadi dokter, saya kepingin jadi polisi, saya kepingin jadi pilot, saya kepingin jadi apa? Perawat dan sebagainya, ya. Mungkin itu pada kalian pada waktu masih kecil. Nah, pada saat kalian remaja, tentunya kalian punya idola. Nah, idola kalian itu tentunya dalam pikiran kalian adalah idola yang sangat baik atau sangat menarik dari kalian, ya. Tentunya ini akan mengubah cita-cita kalian pada waktu kalian masih kecil sesuai dengan idola kalian, ya. Siapa idola kalian? Tentunya kalian akan mengubah cita-cita kalian yang sesuai dengan idola kalian, ya. Nah, pada saat kalian sudah dewasa ini, ya, saat dewasa mulai melihat fakta yang ada. Maka untuk memilih cita-cita atau profesi tentunya berdasarkan bakat yang dimiliki kalian, ya. Apa bakat kalian? Apa minat kalian? Ya. Kemudian keahlian atau kompetensi kalian, ya. Kemudian tentunya ada kesempatan yang ada, lowongan kerja yang tersedia. Ini kalian tentunya memikirkan bagaimana profesi kelak kalian yang kalian jalankan, ya. Tentunya harus
realistis atau melihat fakta yang ada. Baik anak sekalian. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan, kompetensi, dan keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan sebelumnya. Ini adalah profesi. Apa ciri-ciri profesi atau karakteristik profesi itu? Suatu pekerjaan dikatakan profesi itu tentunya akan memberikan atau akan memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu yang pertama adalah keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoretik. Ini merupakan ciri dari profesi, ya. Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif, ya, dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut. Ini salah satu ciri dari profesi. Berikutnya, yang kedua, tentunya karakteristik profesi harus memiliki asosiasi profesional, ya. Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya. Yang dimaksudkan di sini adalah untuk meningkatkan status para anggotanya. Ini karakteristik suatu profesi. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga yaitu pendidikan yang ekstensif, ya. Apa itu pendidikan yang ekstensif? Yaitu profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dan jenjang pendidikan tinggi, ya. Ini salah satu ciri karakteristik yang pada profesi, ya. Berikutnya yang keempat yaitu ujian kompetensi. Anak sekalian, profesi itu tentunya melalui ujian kompetensi. Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoritis tadi, ya. Ini ciri yang keempat atau karakteristik yang keempat. Berikutnya adalah karakteristik yang kelima, yaitu pelatihan, memiliki suatu kemampuan dari pelatihan institusional, ya. Selain ujian tadi yang Pak Arif sebutkan, ya, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional, di mana calon profesional mendapatkan pengalaman, ya, pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi profesi ini, ya. Yang berikutnya yang keenam, memilih lisensi, ya, memiliki lisensi. Karakteristik profesi tentunya harus memiliki lisensi. Apa itu? Ya. Lisensi merupakan, ya, ini biasanya pada profesi, ya, profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya, ya. Profesi yang memiliki lisensi ini yaitu profesi yang bisa dipercaya. Kenapa? Memiliki lisensi, ya. Yang berikutnya adalah yang ketujuh, memiliki kode etik, ya. Kode etik pada profesi ini merupakan organisasi profesi biasanya, ya, memiliki kode etik bagi para
anggotanya, dan prosedur pendisiplinan ya tentunya bagi mereka yang melanggar aturan ya. Jadi profesi kode etik ya, profesi itu harus memiliki kode etik, aturan-aturan tertentu. Contohnya profesi sebagai psikolog misalkan ya, profesi sebagai pengacara misalkan ya. Ini merupakan profesi yang tentunya memiliki kode etik ya. Ini. Yang berikutnya adalah keenam, mengatur diri. Organisasi profesi ya tentunya harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah ya. Profesional itu diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati ya. Praktisi yang dihormati. Ya tadi seperti profesi sebagai pengacara gitu ya. Profesi sebagai psikolog, profesi sebagai guru misalkan ya. Profesi sebagai medis ya atau dokter. Ini merupakan pekerjaan atau suatu profesi ya. Yang berikutnya, yang ke-9, layanan publik dan altruisme. Apa itu? Altruisme ya, atau layanan publik. Ini merupakan profesi yang diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik seperti ya layanan dokter, berkontribusi pada kesehatan masyarakat, atau profesi sebagai teknokrat ya untuk teknik-teknik tertentu, insinyur dan sebagainya ya, untuk perancang bangunan dan sebagainya ya. Ini merupakan layanan yang berkontribusi pada masyarakat ya. Kemudian yang berikutnya anak sekalian, bagaimanakah ya kita memilih suatu profesi ya? Tentunya kita memilih suatu profesi itu dengan cara smart ya. Apa itu smart? Kalau bahasa artinya ini smart adalah cerdas gitu ya. Tapi di sini merupakan suatu singkatan. Smart, memilih profesi dengan cara smart, yaitu S-nya adalah spesifik ya. M-nya adalah measurable atau terukur. Kemudian achievable adalah memenuhi target gitu ya, target-target tertentu misalkan. R-nya adalah realistis ya. Kemudian T-nya ada time base ya, berdasarkan waktu-waktu tertentu ya. Jadi memilih profesi dengan cara smart. Kita bahas satu-satu. Oke. Yang pertama adalah spesifik. Apa itu spesifik? Yaitu tentunya memilih profesi itu profesi yang dicita-citakan secara spesifik, jelas, dan profesi itu meyakinkan. Ini adalah spesifik, profesi yang dicita-citakan secara spesifik, jelas, dan profesi itu meyakinkan. Yang berikutnya yaitu measurable. Apa itu measurable? Yaitu dalam memilih profesi, pilihlah profesi yang bisa diukur baik buruknya ya, kemudahan dan kesukarannya yang ada untuk mendapatkan profesi tersebut ya. Jadi measurable adalah terukur ya, terukur baik buruknya ya, kemudahan dan kesukarannya ya. Tentunya kemudahan dan kesukaran yang ada itu harus terukur ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu achievable. Pilihlah ya, tentunya kalian harus memilih, pilihlah profesi yang dapat dicapai ya, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesempatan yang ada. Misalnya ya, kemampuan kita di bidang mesin misalkan ya.
dengan memilih profesi ini untuk menjadi teknokrat atau jadi mechanical ya, atau kita punya bakat untuk menjadi public speaking gitu ya misalkan, tetapi kita kuliah kedokteran misalkan ya, kita memiliki kemampuan public speaking misalkan, tetapi kita kuliah di bidang misalkan di bidang mesin misalkan, sementara tawaran yang ada adalah menjadi pembaca berita di televisi ya, maka ya kita harus lebih mengutamakan bakat dan kesempatan dibanding pendidikan gitu ya. Kita memiliki kemampuan, tapi kita sekolahnya pada atau kita kuliahnya di tempat yang lain ya. Ini merupakan tentunya kita harus memiliki suatu kesempatan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan ya. Yang berikutnya adalah yang keempat, reality based ya. Reality based ini dalam memilih profesi tentunya harus realistis, tidak boleh muluk-muluk ya, walaupun cita-cita kita ini atau cita-cita kalian ini boleh setinggi langit ya. Tetapi ya tetap saja kita harus berpijak pada kenyataan ya. Jangan terlalu muluk-muluk ya. Yang berikutnya yang kelima, time based. Apa ini? Yaitu memilih profesi. Dalam memilih profesi ini, anak sekalian harus memiliki target waktu. Ya, target waktu. Adanya target ini membuat kita serius ya, bersungguh-sungguh dalam mencapai profesi yang kita inginkan ya. Ya, anak sekalian, tentunya kalian sudah paham bagaimana cara memilih profesi dengan cara smart, dengan cara cerdas gitu ya, yaitu specific, measurable, achievable, reality based, dan time based ya. Oke anak sekalian, demikian yang Pak Arif sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu.